Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Gen Z. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah guys, kali ini udah tahun 2025. Nah, apa sih rencana kita untuk 1 tahun ke depan? Nah, di sini ada 3 tips investasi untuk bisa meningkatkan kekayaan teman-teman di tahun 2025. Nah, seperti teman-teman ketahui ya, untuk resolusi tahun baru itu sering menjadi momen bagi banyak orang untuk merancang tujuan finansial mereka. Nah, apakah itu melunasi hutang atau meningkatkan tabungan? Nah, meski kekayaan besar mungkin tidak dapat diraih dalam 1 tahun kalender atau dalam 1 tahun aja, ada langkah-langkah strategis yang dapat membantu kita meningkatkan kekayaan apapun titik awal kita. Jadi silakan teman-teman lakukan tips dari saya berikut. Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya, oke? Nah, yang pertama yaitu adalah tetap sederhana. Jadi tidak perlu strategi investasi yang rumit untuk membangun kekayaan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, untuk pendekatan sederhana justru seringkali lebih efektif. Salah satu caranya dengan berinvestasi pada reksadana dengan indeks yang berbiaya rendah yang juga dirancang untuk meniru pergerakan pasar. Nah, misalkan reksadana yang mengikuti indeks S&P 500 dapat memberikan diversifikasi tanpa biaya manajemen tinggi yang dapat mengurangi keuntungan investor. Nah, jadi banyak orang yang percaya bahwa orang kaya memiliki akses ke investasi rahasia dan itulah yang membuat mereka menghasilkan banyak uang. Nah, jadi untuk seorang itu adalah info dari seorang ahli keuangan dan miliuner sendiri. Nah, untuk menghindari godaan yang mengejar tren investasi seperti cryptocurrency atau saham tertentu yang pernah berkinerja baik juga sangat penting. Jadi strategi tersebut seringkali membawa risiko yang sangat besar. Nah, untuk teman-teman yang ingin memulai investasi, jadi pilihlah jalan yang sangat sederhana, jangan pernah rumit menghadapi semuanya, dan juga tentunya dipelajari hal-hal sesederhana mungkin. Nah, yang kedua, mulai lebih awal dan tingkatkan secara otomatis. Nah, dalam membangun kekayaan, waktu adalah aset yang tidak dapat kita gantikan. Nah, memulai investasi sedini mungkin membuat kita bisa memanfaatkan kekuatan bunga majemuk. Nah, satu hal yang bisa saya harapkan, yang saya lakukan lebih banyak adalah menabung dan terutama berinvestasi lebih agresif. Jadi untuk pertumbuhan itu eksponensial. Semakin lama kita berinvestasi, maka semakin banyak uang yang akan kita miliki pada saat kita pensiun. Nah, teman-teman juga bisa memperkuat kebiasaan ini dengan mengotomatisasi investasi kita. Misalkan apakah kita bisa mengatur kontribusi otomatis dari gaji ke dalam rencana pensiun, misalkan 400.000 atau yang disediakan oleh perusahaan. Nah, ini merupakan cara sederhana untuk kita memulai membangun kebiasaan berinvestasi. Dan juga ini saran terbaik untuk kita yang masih berusia di bawah 20 tahun untuk mengatur investasi secara otomatis. Dan ini juga merekomendasikan untuk meningkatkan kontribusi secara otomatis sebesar 1% setiap tahunnya. Jadi kita memang harus menginvestasikan 10% dari gaji kita setiap tahunnya, dan di akhir tahun tingkatkan jumlah itu sebesar 1%. Jadi lakukan ini selama mungkin dan juga dapat menjadikan teman-teman sebagai seorang miliarder dan juga kaya raya di tahun 2025. Walaupun kecil, walaupun kita memiliki gaji kecil, setidaknya teman-teman bisa menginvestasikan 10% dari gaji kita. Misalkan nih, teman-teman memiliki gaji 3 juta rupiah, jadi investasikan senilai 300.000 rupiah untuk teman-teman berinvestasi untuk jangka panjang. Anggap aja ini tabungan untuk teman-teman di masa yang akan datang atau di masa tua atau di masa kita pensiun.
Nah, yang ketiga ini nggak kalah menariknya, tentunya teman-teman harus pelajari cara mengenali tanda bahaya. Jadi di sini kita nggak perlu menjadi profesional untuk memulai investasi. Namun, memilih penasihat keuangan yang salah dapat lebih merugikan kita daripada membantu kita. Nah, di sini untuk belajar pelajaran ini dengan cara yang sebelumnya ini mengandalkan seseorang penasihat keuangan untuk mengelola tabungan yang diperoleh dari bekerja di kapal pesiar. Namun itu semuanya nihil. Nah, itu memang harus kita pelajari dari awal. Jangan sampai kita menggunakan penasehat keuangan yang salah sehingga nanti bisa merugikan kita semua. Jadi untuk berinvestasi itu, untuk mendapatkan keuntungan yang besar di tahun 2025, tentu kunci utamanya itu harus belajar. Dimana belajar itu sebenarnya nggak mengingat umur ya, baik muda ataupun tua. Dimana kita jika ingin menjadi seseorang yang sukses, tentunya yang harus kita lakukan itu adalah belajar, apalagi dengan sesuatu yang baru. Nah, sama halnya seperti saya yang memang baru banget nih di bidang investasi, mau nggak mau memang harus belajar. Karena kalau kita nggak tahu tanda-tanda apapun itu, apalagi di dunia investasi yang memang harus kita lebih fokus, hal kecil apapun memang harus kita fokus. Nah, ini banyak sekali yang menyarankan kepada saya untuk memilih memilih pelatih, ataupun kita bisa belajar sendiri, atau kita bisa menggunakan jasa pelatih kita dengan jasa yang lebih akurat ataupun lebih terpercaya. Nah, ini juga bisa menekankan bahwa untuk pengetahuan kita, apalagi pengetahuan dasar kita tentang investasi itu memang harus banyak dipelajari, apalagi mengenai tanda-tanda bahaya seperti ketidaktransparanan dalam pengelola keuangan atau struktur pembayaran yang tidak jelas. Nah, di sini harus teman-teman pelajari semuanya. Itulah kenapa untuk investasi ini nggak sembarang orang bisa melakukannya, apalagi bagi kita pemula yang memang harus banyak bertanya kepada orang-orang yang udah mahir ataupun ke YouTube yang udah lama membahas tentang investasi. Nah guys, itu 3 tips dari saya untuk teman-teman yang ingin memulai berinvestasi atau memulai ingin kaya di tahun 2025. Silakan baca ataupun cek lagi tips-tips dari saya, atau bisa dari YouTube yang lain yang mana bisa membahas sesuai dengan referensi dari kita. Nah guys, semoga tips dari saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa teman-teman terapkan di tahun 2025 ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.